Aku Asep. Aku seorang driver ojol yang berasal dari daerah Ciparai. Biasanya aku mencari orderan di tengah kota Bandung. Hampir setiap hari, dari siang sampai malam, aku mencari orderan dengan mobilku itu. Sampai aku mengalami kejadian ini. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Ketika itu, aku mendapatkan orderan dari seorang perempuan. Titik jemputnya berada di sekitar daerah Dagu. Dan titik antarnya ke daerah Ciparai. Bisa dibilang cukup jauh. Namun, karena sekalian arah pulang, aku iakan orderan itu dan mulai menjemput perempuan yang bernama, sebut saja, Dewi. Sampai di titik jemput, kulihat penumpangku itu ternyata dalam keadaan hamil. Aku lalu membukakan pintu untuknya dan dia pun masuk duduk di jok tengah. Perutnya terlihat sudah besar. Tak lama setelah masuk, mobil pun melaju menuju titik antar ke daerah Ciparai. Saat itu sekitar hampir jam 7 malam, di mana kondisi jalan sedang ramai dan cukup padat. Di tengah perjalanan, penumpangku itu memintaku menepi ke salah satu pujasera yang ada di depan. Katanya dia ingin membeli sesuatu. Aku pun mengiyakan dan menepikan mobilku di pujasera itu. Setelah aku parkirkan, penumpangku itu turun dan masuk ke area pujasera, sedang aku menunggunya di dalam mobil. Sambil menunggu, aku membuka handphone dan melihat-lihat Instagram. Sampai ketika aku lihat lagi ke arah pujasera, penumpangku itu kok nggak ada. Aku perhatikan kiri kanan. Aduh, ini jangan-jangan kabur lagi. Buru-buru aku turun dari mobil. Setelah itu, aku masuk ke area pujasera untuk melihat-lihat ke sekitar. Perempuan ini hamil cukup besar, jadi tak mungkin tidak terlihat mencolok. Bahkan aku sampai menanyakan ke orang-orang di sekitar sana apakah melihat
perempuan hamil yang cukup besar masuk ke sini dan memakai daster, lalu kardigan berwarna gelap. Namun setiap orang yang kutanyakan, mereka menggelengkan kepalanya, tidak tahu, tidak melihat. Sial. Meleng dikit, kabur tuh. Sudahlah. Aku pun kembali ke mobil. Dan ketika menuju ke arah mobil, kulihat dari luar, penumpangku sudah berada di dalam mobil, duduk di kursi belakang. Memang saat itu aku tidak mengunci pintu ketika aku masuk ke ruang Pujasera. Buru-buru aku masuk ke dalam mobil. Teh, udah dari Pujaseranya? Dia hanya mengangguk. Ya udah, kita lanjut jalan. Aneh, tak kulihat dia membawa kresek makanan atau barang yang dia beli di Pujasera. Syukurlah dugaanku salah. Kukira dia akan kabur. Ternyata tidak. Aku cukup panik kalau dia kabur, karena pembayarannya menggunakan cash. Perjalanan pun berlalu. Selama perjalanan, perempuan itu hanya diam, sesekali melihat ke arah luar jendela, dan aku pun segan untuk menyapanya. Singkat cerita, kami sampai di daerah Dayakolot. Jalanan kala itu sudah sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Padahal baru jam 8 malam. Tumben. Dan tiba-tiba perempuan itu bertanya padaku. Cium bau aneh nggak? Kayak bau bangke? Iya sih. Bau. Kayaknya sampah bekas banjir kali ya, Teh. Kemarin kan hujan besar di sini. Bukan deh, A. Kayaknya baunya dari belakang. Dari belakang. Aku pun coba mengendus-endus lagi, menengokkan sedikit kepalaku ke belakang. Iya sih, baunya dari dalam mobil. Dan sepertinya dari arah belakang. Saya buka aja, Teh, jendelanya. Aku pun membuka sedikit kaca jendela agar bau-bau itu hilang terbawa angin keluar. Aku masih terus menyetir menuju titik tujuan. Kulihat sih 18 menit lagi sampai di titik tujuan. Namun di tengah perjalanan,
Aku merasa mendengar atap mobilku seperti kejatuhan sesuatu yang cukup besar karena suaranya keras. Penumpangku pun di belakang sepertinya mendengar hal yang sama. Teteh dengar juga, Teh? Dia mengangguk. Mungkin kayaknya ada buah jatuh dari pohon nimpa mobil. Gak apa-apa, Teh, tenang. Aku coba menenangkan penumpangku. Aku mempercepat laju mobil hingga sampailah di salah satu lampu merah di sana, membuat mobilku berhenti. Kondisi perempatan lampu merah saat itu hanya ada mobilku dan 3 motor yang juga sedang menunggu lampu merah. Karena sudah berada di jalan besar, saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Sampai... Astaga. Di sebelahku tiba-tiba saja ada pengemis yang menjulurkan tangannya masuk ke dalam mobil, yang kebetulan saat itu kaca mobil sedang kubuka. Kasihan kasihan Pengemis itu terlihat sangat kumal. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh hitam, dan wajahnya terlihat sangat kurus, tua, dan pucat. Punten, nuju taya, punten. Aku pun menolak memberikan karena saat itu memang kebetulan sedang tidak ada receh. Namun pengemis itu terus meminta, dan tangan yang terjulur masuk ke dalam mobil terlihat menunjuk-nunjuk penumpangku yang berada di belakang. Kasihan kasihan. Penumpang yang ada di belakangku terlihat panik, menepuk-nepuk jokku seakan memberi isyarat untuk menutup jendelanya. Karena pengemis itu sudah terlihat sangat mengganggu, aku pun segera menutup jendelanya. Namun tangan pengemis itu menghalangi jendela. Bahkan ketika aku tutup, pengemis itu menahan jendelanya agar terus terbuka. Dan seketika tiba-tiba tercium bau busuk seperti bangkai menyeruak. Berasal dari orang itu. Sambil terus menunjuk-nunjuk penumpangku yang berada di belakang, kini terdengar suara pengemis itu terkekeh seperti tertawa. Dan kini tertawanya terdengar seperti seorang perempuan. Rambutnya yang berantakan,
kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Iya, sosok pengemis itu berubah wujud. Menjadi sosok perempuan dengan pakaian lusuh serba hitam. Dan kini wajahnya pun terlihat seperti nenek-nenek dengan mata yang hitam membelalak, sambil terus menunjuk-nunjuk. Dan ketika ku sadar, sosok itu menunjuk perut penumpangku. Hoyong Eta. Penumpangku pun berteriak histeris. Sosok kuntilanak hitam itu menunjuk perutnya dan ingin anak yang ada di dalam perut perempuan itu. Refleks aku gas mobilku. Namun sosok itu masih berada di pintu mobilku. Seakan melayang terbang mengikuti mobilku maju. Terdengar kini suara cekikikannya yang terus menggema di telingaku. Aku buru-buru tutup kaca mobil. Tidak peduli sosok itu masih berada atau tidak. Yang jelas aku tidak lihat ke arah spion atau manapun. Aku fokus terus menjauh dari tempat itu. Sampai kami pun sampai di lokasi pengantaran. Penumpangku yang nampak pucat duduk dengan nafas yang terengah-engah. Aku pun membopongnya turun. Ternyata dia sampai di rumah orang tuanya. Penumpangku berkata, apakah aku tidak apa-apa? Aku bilang tidak ada apa-apa. Orang tua perempuan itu pun bertanya, kenapa? Apakah ada yang terjadi selama perjalanan? Aku pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Perempuan itu bilang dia pun lupa memakai panglai yang biasanya dipakai oleh orang hamil untuk terhindar dari hal-hal seperti itu. Ketika sedang hamil, memang seringkali ada sosok-sosok yang tertarik, meminta isi yang ada di dalamnya. Amit-amit jabang bayi. Semoga hal seperti ini tidak menimpa kalian. Selama perjalanan pulang dari sana, bulu kuduku tak henti-hentinya berdiri, merinding. Sebuah kejadian yang tak terduga. Dan sepertinya sosok tersebut sudah ikut dengan perempuan itu dari dagu. Karena aku ingat ketika itu, ketika aku menjemputnya, dia menunggu di depan sebuah pohon yang sangat besar dan rindang. Dan mungkin sosok itu berasal dari pohon itu.
Hari ini aku mau menceritakan pengalaman misteriku saat aku masih tinggal di daerah Solo. Saat ini aku sudah pindah ke Bandung. Namaku Ratna. Kejadian ini aku alami beberapa tahun yang lalu. Hari itu terlihat mendung dan rasa-rasanya mau turun hujan lebat. Aku pun bergegas memacu sepeda motorku agar cepat sampai di rumah. Karena waktu itu adalah jam pulang kerjaku. Sekitar jam 5 sore aku pulang kerja. Dan karena macet disertai gerimis pula, aku belum juga sampai ke rumah. Dan tiba-tiba hujan pun turun dengan lebatnya. Terpaksa aku berteduh sejenak untuk menunggu hujan reda. Tapi setelah hampir 1 jam lebih dan hampir maghrib pun, hujan juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Terpaksa aku pun terjang hujan yang lebat itu. Sampai akhirnya aku basah kuyup. Hingga perjuanganku pun selesai. Sesampainya di rumah, aku pun langsung mandi agar tidak jatuh sakit. Waktu pun berlalu. Aku makan malam dan menyelesaikan pekerjaanku. Hingga tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun berbicara dalam hati. Kenapa sampai larut malam gini belum berhenti ya hujannya? Dan sepertinya tak ada tanda-tanda mau berhenti juga. Aku rasa besok bisa banjir di sini kalau hujan lebat terus-menerus seperti ini. Mataku pun sudah mulai mengantuk. Akhirnya aku putuskan untuk tidur saja. Belum juga sampai pagi, aku terbangun oleh suara-suara keluargaku yang menyuruh semua untuk membantu memindahkan barang agar tidak terkena banjir. Setelah aku bangun, ternyata benar saja air sudah memasuki rumahku walau baru setinggi mata kaki saja. Astaga, banjir! Aku pun bergegas membantu memindahkan barang-barang berharga ke atas lantai. Singkat cerita, hari pun sudah siang. Tapi hujan pun masih turun dengan lebatnya. Dan genangan air pun makin lama semakin tinggi. Saat ini sudah mencapai paha orang dewasa. Akhirnya, tanpa pikir panjang, kami pun sekeluarga memutuskan untuk mengungsi sementara ke tempat yang tak jauh dari rumah. Kami pun membuat tenda agar kami tak kehujanan.
Saat hari sudah sore, air sudah semakin tinggi. Kami pikir malam ini banjir tidak akan surut. Kami pun bermalam di tempat itu. Saat masih sore, kami saling mengobrol dan bercerita mengenai banjir kali ini. Saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, semua sudah mulai terasa sepi. Hampir semua keluargaku sudah tidur terlelap. Malam itu, aku belum mengantuk. Aku pun memutuskan untuk nongkrong di luar tenda. Karena saat itu, listrik dimatikan oleh PLN karena banjir. Suasana di tempat ini pun terasa gelap dan juga suram. Awalnya sih, aku tidak mau memikirkan hal-hal aneh. Tapi setelah lama-kelamaan, aku merasa merinding. Hingga terdengar suara ada yang sedang memainkan air. Hah? Suara apa itu? Penasaran, aku pun coba untuk melihatnya. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Namun, terlihat airnya seperti bekas ada yang menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja samar-samar terdengar suara seperti anak ayam berdecit. Aku pun langsung berpikir kalau itu sudah pasti ada kuntilanak. Namun entah kenapa saat itu aku malah merasa penasaran. Seperti apa wujud kuntilanak itu? Karena yang selama ini ku dengar begitu-begitu saja. Apa benar memang seperti itu? Jadi, aku memutuskan untuk tetap di luar tenda sampai aku benar-benar bisa melihat langsung kuntilanak itu seperti apa. Setelah sekitar 10 menit suara anak ayam itu terdengar. Kini mulai terdengar suara lain. Suara seperti seorang perempuan yang cekikikan kesana kemari. Suaranya sih seperti burung terbang. Tapi saat mendengar itu, bulu kuduku terasa berdiri hebat. Aku pun melihat-lihat ke arah sekitar. Dan astaga, apa itu? Sekelebat terlihat sesuatu berwarna putih, seperti selendang terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Aku pun terus melihatnya sampai sesuatu yang berwarna putih itu berputar dan menghilang dari pandanganku. Aku pun berbalik ke belakang dan kulihat di belakang tendaku ini banyak sekali orang yang sedang duduk. Mungkin sekitar puluhan orang sedang duduk berjongkok di sekitaran sungai ini.
Mungkin itu pengungsi biasa. Tapi perasaan tadi tidak ada dan tak sebanyak ini. Dan perlahan terdengar suara-suara tangisan. Iya, suara-suara tangisan itu berasal dari orang-orang yang sedang duduk itu. Karena gelap, aku tidak bisa melihat jelas wajah-wajahnya. Yang pasti ada yang sudah tua, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak kecil. Tapi kenapa semuanya menangis? Penasaran, aku pun mendekatinya. Maaf. Dan tiba-tiba suara-suara tangisan itu berhenti seketika. Semua orang yang sedang duduk itu melihat ke arahku. Wajahnya masih tak begitu jelas. Dan tiba-tiba saja, entah bagaimana, sosok orang-orang itu seakan menghilang perlahan dalam gelap. Aku tersentak kaget. Kakiku pun seakan tidak bisa menopangku untuk berdiri. Sampai aku pun mulai lunglai dan terjatuh. Dan sekarang di belakang tendaku ini memang tidak ada siapa-siapa. Aku pun buru-buru bangkit dan ingin kembali ke tenda. Namun ketika aku berbalik, astaga! Tiba-tiba berdiri tepat di sebelah tendaku sesosok perempuan dengan wajah yang keriput dan rambut panjang berantakan dan dengan badan yang sangat tinggi. Tingginya kurang lebih ada sekitar 4 meter. Dan terdengar kecil suaranya yang cekikikan. Setelah itu, aku pun langsung tersadarkan diri. Dan paginya, aku dibangunkan. Dan keluargaku bertanya, mengapa aku tidur di luar tenda. Aku pun menjawab dan menceritakan apa yang aku alami semalam. Mereka semua pun percaya dengan apa yang aku ceritakan. Karena ternyata memang banyak yang sering melihat penampakan di pinggir sungai itu. Dan malam itu adalah giliranku yang diajak kenalan oleh penunggu sungai itu. Konon, katanya dulu di sana adalah tempat pemakaman umum yang akhirnya diratakan. Pesta kostum jadi salah satu acara tahunan ketika menjelang Halloween.
Dan aku mempunyai pengalaman ketika pesta kostum saat Halloween tahun lalu. Sebut saja aku Robi. Ketika itu aku ingin datang ke sebuah acara pesta kostum yang diadakan di sebuah kafe di sekitaran Bandung. Melihat hadiahnya lumayan, iseng lah. Aku coba untuk mencari-cari ide kostum apa yang akan kupakai. Inginnya sih yang seram-seram, tapi karena laki-laki, ya paling banter mungkin jadi monster atau kayak topeng. Standar sih kalau gitu. Sampai akhirnya aku terpikir untuk menjadi kuntilanak. Dengan makeup pucat, serba putih, kain putih, rambut wig panjang. Ini sih cocok lah kayaknya. Dengan posturku yang tinggi, besar, ini pasti akan serem nih. Biasanya yang cosplay jadi kuntilanak kan kurus-kurus. Ya, iseng-iseng berhadiah lah. Aku pun mulai membeli perlengkapan untuk cosplayku menjadi kuntilanak. Dan satu hal yang sulit kudapatkan sebenarnya adalah rambut yang sangat panjang. Wig panjang sekaki. Itu kayaknya bakal terlihat serem banget. Di mana ya dapetinnya? Aku cari ke tempat wig pun tidak ada yang sepanjang itu. Akhirnya di tempat wig tersebut ada satu rambut-rambut yang biasanya memang dipakai untuk sambungan-sambungan. Dan akhirnya aku pun membeli itu dan berniat akan menyambungnya sehingga jadi panjang sekali. Aku pun mulai menginstalasikan rambut itu dan ku gantung di tempat gantungan baju. Aku mulai menyusun rambutnya dan ternyata tak semudah yang kupikir. Cukup sulit untuk menyambung rambut-rambut ini. Rambutnya gak nempel lah, berserakan. Sudahlah, tapi aku coba untuk berusaha terus-menerus. Sampai lewat tengah malam, rambut pun belum sepanjang yang kuinginkan. Karena sudah mengantuk. Tapi ini harus selesai. Ya, sudahlah. Aku pun lanjut menyambung rambutnya. Hingga tak sadar aku pun terlelap dan ketiduran di sana. Waktu berjalan, pagi hari aku terbangun masih di posisi yang sama. Di tempat aku menyusun rambut-rambut itu. Dan ketika aku lihat, tanpa sadar rambutnya sudah sangat panjang. Iya. Aku tak ingat sudah menyusun rambut sepanjang ini.
Perasaan kemarin baru separut, tapi sekarang rambutnya panjang dan terlihat kokoh. Lupa kali ya gue. Aku coba memakai rambutnya. Ngeri. Bahkan ketika aku bercermin, aku seperti tidak melihat diriku sendiri. Selama memakai wig itu, bulu kuduku berdiri merinding melihat diriku sendiri. Wah, gila sih nih. Rambut sepanjang ini, wah, serem banget. Berhasil nih, gitu pikirku. Aku pun membiarkan rambut itu sejenak, karena aku harus menjahit kain untuk dijadikan baju nantinya. Siang harinya aku keluar sejenak untuk menjahit pakaian, membuat jubah berwarna putih, sambil mencari face painting dan keperluan lainnya. Acaranya akan digelar nanti malam, jadi cukuplah persiapannya. Sekitar jam 2 siang, aku kembali ke kosanku itu. Dan ketika aku kembali, astaga. Loh, kok rambut wignya terlihat semakin panjang? Kok manjangin ya rambutnya? Perasaan tadi pagi gak sepanjang ini. Aneh. Aku pun coba memakainya lagi. Dan kini bahkan melebihi kakiku. Sampai tergerai di lantai. Aneh banget ini. Apa rambutnya jatuh-jatuh rontok jadi manjangin ya? Aku tidak bisa berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaanku sendiri. Kenapa rambut ini bisa memanjang? Sudahlah, mungkin hanya halusinasiku saja. Aku segera gulung rambutnya, memasukkannya ke kantong plastik, dan membawa kostum yang lainnya untuk bersiap-siap menuju ke tempat pesta kostum. Sekitar jam 5:30 sore, aku mulai berangkat. Aku membawa kresek yang berisi rambut itu untuk kugantungkan di motor. Tapi ketika ku tarik kreseknya, kok berat banget. Kresek yang berisi wig itu terasa sangat berat kali ini. Perasaan isinya cuma rambut doang. Aku coba mengangkatnya lagi. Iya, beratnya tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang ada di dalam kresek itu. Aku pun tak sengaja menjatuhkan plastiknya ke lantai dan bunyi kresek itu jatuh ke lantai. Sangat keras, seperti ada benda berat di dalamnya. Di dalamnya ada apaan? Aku pun mulai membuka dan melihat ke dalam isi kantong kresek itu. Dan ketika kulihat, Astaga. Itu apa?
Ada sebuah wajah di dalam kantong kresek itu. Wajah seorang perempuan pucat dengan mata yang melotot dan tersenyum lebar. Ada sebuah kepala di dalam kantong kresek itu. Kontan aku tersontak, loncat dan menjauh dari kantong kresek itu. Dan kini kantong kreseknya terlihat bergerak-gerak sendiri. Dan perlahan keluar dari kantong kresek itu sebuah kepala seorang perempuan dengan rambut yang sangat panjang. Diiringi suara tertawa yang mengerikan. Sebuah kepala perempuan dengan rambut yang sangat panjang terjuntai ke lantai, melayang di kamar kosanku. Kepala itu sangat terlihat jelas olehku. Rambutnya terurai panjang, berantakan agak keriting. Wajahnya tersenyum dan senyumannya lebar hingga ke pipi. Dan terlihat giginya bertaring-taring kecil. Dengan matanya yang melotot melihat ke arahku. Buru-buru aku keluar dari kamar kosanku itu. Dan ketika keluar, ku dengar azan maghrib berkumandang. Jantungku berdegup sangat kencang. Badanku tiba-tiba saja panas dingin. Salah satu teman kosanku pun menemuiku dan bertanya kenapa. Ku bilang, aku melihat sosok kepala perempuan terbang. Dan salah satu teman kosanku yang ku ceritakan itu, dia mengiyakan bahwa memang ada sebuah cerita tentang sosok kepala perempuan di area dekat sekitar kosan ini. Dan mungkin kebetulan saja apa yang sedang kupersiapkan seakan-akan memanggilnya untuk datang. Dan ketika ku masuk lagi ke dalam kamar kosanku bersama temanku itu, ku lihat wignya sudah berserakan di lantai. Dan rambutnya tidak sepanjang yang ku lihat. Kata temanku lebih baik jangan dilanjutkan. Dan pada akhirnya aku pun membuang wig itu dan membakarnya. Dan malam itu pun aku tak jadi mengikuti pesta kostum. Sebuah hal yang mungkin bisa dibilang sompral di tempat yang tidak seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda.
Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Saya Angga dari tim Jurnalisa. Izinkan saya malam ini untuk membacakan cerita kiriman dari insan muda yang sudah masuk melalui email nms@ardanradio.com. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Terkadang jika kita berbicara sosok tuyul, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya, atau yang biasa kita sebut dengan hantu, orang-orang pasti berpikir aneh dan kadang tidak mempercayai hal itu. Cerita ini berawal dari seorang anak SMA bernama Aswin yang sedang berkunjung di kampus sahabatnya. Rencananya sih untuk mencari referensi kampus dan sekalian ngobrol-ngobrol dengan teman lamanya itu. Sani namanya. Sani itu teman kecilnya Aswin. Mereka sering bermain bersama sewaktu masih kecil. Mereka berdua hanya berbeda umur 1 tahun. Dan sekarang Sani sudah lebih awal menjadi seorang mahasiswi kampus. Sore itu, hujan pun turun di kampus Sani. Kebetulan, Sani seorang mahasiswi arsitek. Jadi, Aswin pun main ke gedung arsitek sambil melihat-lihat dan sesekali mengobrol dengan Sani tentang perkuliahannya di kampus. Sampai tidak terasa, waktu sudah mulai malam dan azan pun berkumandang. Aswin pun memutuskan untuk ikut sholat maghrib dulu. Sani pun mengarahkan ke arah musola jurusannya yang ada di lantai dasar. Memang tidak terlalu ramai keadaan di gedung arsitek itu. Hanya ada beberapa orang dan dosen-dosen yang terlihat juga akan pulang. Ya, wajar saja sih. Memang sudah menjelang malam juga. Bergegas Aswin pun mengambil air wudhu dan ikut sholat maghrib di musola itu. Sedangkan Sani menunggu di ruang himpunan jurusannya. Karena kebetulan Sani sedang ada halangan. Ketika Aswin sedang sholat, Aswin mendengar suara orang mengetuk pintu. Entah dari mana, sedangkan musola ini tidak ada pintunya. Setelah Aswin selesai sholat, Aswin mencoba untuk memeriksa suara tadi dan mulai menghubungi Sani yang katanya menunggu di ruang himpunan jurusannya. Halo, di mana? Ucap Aswin. Belum sempat dijawab Aswin, terlihat Sani di koridor jurusan antara musola dan pintu keluar gedung. Seketika Aswin pun langsung mematikan telepon itu. Katanya di ruangan himpunan, tanya Aswin kembali. Namun Sani tidak menjawab sama sekali ucapannya. Tapi terlihat pucat dan agak berbeda di senyumannya. Aswin mulai merinding dan merasakan hal-hal aneh. Sepertinya itu bukan Sani. Dan
Ada telepon masuk. Aswin pun mengangkat telepon itu. Dan Win, udah beres sholatnya. Aku tunggu di himpunan ya. astaga, ternyata itu telepon dari Sani. Dan ketika Aswin melihat sosok yang tadi dia kira Sani, sosok itu sudah tidak ada, menghilang. Mengalami hal itu, Aswin mencoba tidak berpikir aneh-aneh. Dan tanpa basa-basi, Aswin pun langsung menuju ruang himpunan untuk bertemu Sani. Sesampainya di ruang himpunan, Aswin mulai menceritakan apa yang dia lihat di musola tadi. Sani pun mengiyakan hal itu. Katanya memang ada penunggu di gedung ini, seorang wanita. Katanya dulu sering mengganggu mahasiswa yang sedang belajar dan berpura-pura menjadi teman dari mahasiswa tersebut. Dan akhirnya menghilang. Bahkan Sani pun juga bercerita kalau dulu pernah ada mahasiswa yang membuat janji dengan temannya untuk mengerjakan tugas di kampus. Tapi ternyata mahasiswa itu tidak mengerjakan bareng temannya, melainkan hantu penunggu gedung tersebut. Katanya sosok wanita itu namanya Sri. Dia bunuh diri di kampus ini sudah lama sekali karena stres. Mendengar cerita itu, Aswin hanya terdiam dan terkejut. Singkat cerita, akhirnya hujan pun berhenti dan perasaan mencekam yang Aswin rasakan pun mulai menghilang. Aswin memilih untuk pulang saja. Dia pun pamit dan berterima kasih kepada Sani yang sudah menemaninya mencari referensi kampus untuk pendaftaran nanti. Aswin berjalan dan menuju parkiran motor. Lumayan jauh dari gedung tempat dia mengobrol dengan Sani. Sani tidak mengantarnya. Soalnya ada yang harus dia kerjakan di ruang himpunan katanya. Aswin terlihat berjalan pelan-pelan di dinginnya malam. Tak lama kemudian, Aswin pun sampai di parkiran motor. Suasananya sepi, cukup mencekam, dan tidak ada penjaga parkirnya. Aswin terlihat bergegas berjalan menuju motornya dan langsung menyalakan motor. Sampai ketika Aswin baru saja akan menancapkan gas motornya, tiba-tiba fokusnya terpecah karena seketika ada yang menyapanya. Bisa ikut ke depan? Seorang wanita tiba-tiba saja ada di sebelah Aswin. Sontak Aswin pun kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu langsung naik ke atas motornya dan menempel di badannya Aswin. Namun Aswin masih berpikir positif. Karena sepertinya ini bukan hantu atau semacamnya. Pakaiannya saja seperti mahasiswa. Ya mungkin wanita itu mau ikut sampai depan kampus. Karena jika dilihat-lihat, jarak dari parkiran motor ke depan kampus lumayan jauh. Aswin pun mengiyakan dan langsung melajukan motornya. Aswin pun mencoba mengajaknya mengobrol. "Teh, jurusan apa?"
kok baru pulang jam segini? Tanya Aswin. Namun tak ada jawaban. Penasaran, Aswin pun coba menanyakan kembali. Kok gak dijawab teh? Kalau namanya siapa? Tanya Aswin kembali. Mami Abi, Sri. Betapa kagetnya Aswin saat itu ketika mendengar nama dari sosok wanita yang dia ajak berbicara itu. Sontak Aswin pun langsung mengerem motornya dan menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok wanita itu sudah hilang. Panik. Lalu Aswin pun menancapkan gasnya kembali dan mengendarai motornya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Aswin pun langsung menghubungi Sani dan menceritakan apa yang dialaminya tadi waktu pulang. Dan Aswin pun bilang bahwa dia bertemu dengan sosok Sri yang katanya sosok penunggu di salah satu gedung kampus itu. Itu dia Insan Muda, salah satu cerita kiriman Insan Muda yang saya bisa coba bacakan malam hari ini. Terkadang kita tidak tahu mereka akan datang dan muncul di mana saja. Bagi saya, mereka itu nyata. Asalkan kita kuat iman dan jangan biarkan sugesti negatif mempengaruhi pikiran kita. Saya Angga Jurnarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.